Film ini berlatarkan waktu pada tahun 1993. Pada awal scene, kita diperlihatkan seorang gadis muda yang pergi sendirian dengan menaiki bus lintas wilayah. Gadis inilah yang bernama Lisa Gray. Di tengah perjalanannya, Lisa bertemu dengan 3 orang asing. Setelah sedikit berbincang dan mengetahui kalau mereka sama-sama berasal dari Amerika, mereka pun cepat jadi akrab. Orang pertama yang duduk di dekat Lisa bernama Tracy, kemudian Tony, dan seorang wanita bernama Madison. Entah karena kebetulan, ketiga orang ini ternyata berangkat menuju ke tempat yang sama seperti Lisa, yakni Sambuci. Setibanya mereka di Sambuci, keadaannya sudah gelap. Tempat pemberhentian mereka terlihat cukup suram dan berkabut. Mereka kemudian memutuskan untuk berjalan bersama, hingga akhirnya mereka berpisah dikarenakan ketiga orang ini yang merupakan ahli biologi akan membuat tenda di area lain, guna mengamati aktivitas fauna, dan Lisa menuju ke pusat kota, menuju ke hotelnya. Sebelum mereka berpisah, mereka berencana untuk bertemu kembali di lain waktu. Di pagi harinya, Lisa yang sedang menunggu sebuah bis didatangi oleh seorang pria bernama Marcus. Ia diberitahukan jika busnya sudah tidak beroperasi lagi. Di sini, kita akan mengetahui kalau Lisa akan menuju ke sebuah perumahan bernama Televisi. Dan dikarenakan Marcus bekerja di dekat sana, ia pun menawarkan sebuah pertolongan. Dan akhirnya, mereka pun pergi bersama. Setelah sampai di sana, Lisa pun bertemu dengan seorang wanita bernama Emma. Wanita tersebut dengan segera menunjukkan lukisan yang akan menjadi proyek bagi Lisa. A fire broke out from the fireplace but it ended up like this. Lisa mengatakan jika lukisan tersebut kemungkinan akan membutuhkan waktu sekitar 1 bulan. Namun, dikarenakan urgensinya, Emma meminta Lisa untuk menyelesaikan proyek tersebut dalam waktu 2 minggu bagaimanapun caranya. That's why I turned at least a month. In 2 weeks it has to be finished. Lisa segera memulai pekerjaannya. Ia memulai dari bagian-bagian kecil terlebih dahulu. Dan di tengah pekerjaannya, ia mendengar seorang bernyanyi. Nyanyian tersebut membuat Lisa penasaran dan kemudian menghampiri sumber suaranya. Ada seorang wanita remaja yang bernyanyi di tempat tersebut. Namun, ketika Lisa mencoba untuk mendekatinya, remaja tersebut langsung berlari masuk ke dalam rumah. Scene kini berpindah ke 3 orang yang bersama Lisa di bus sebelumnya. Diperlihatkan kalau Tony mendengar sebuah keanehan pada alat perekam suara yang telah dipasangnya. Tony mengecek keanehan tersebut dan tidak diketahui pasti apa yang telah terjadi. Tony pun menjerit, yang menyebabkan ketiga orang temannya bertanya-tanya, apakah yang sedang terjadi? Di tengah rasa penasaran mereka, Madison berniat untuk pergi mencari Tony. Setelah mencari ke daerah sekitar, Madison menemukan topi yang dikenakan Tony kini bersimbah darah. Ia yang ketakutan kemudian kembali ke tenda. Namun inilah yang terjadi. Hi, what happened to Tony? Something bad. Tiba-tiba ia disergap oleh seseorang dan tidak lama ternyata Tracy pun ikut menjadi korban. Kini diperlihatkan kalau mereka sudah berada di dalam sel yang masing-masing mengurung mereka. Di dalam sel lainnya ternyata sudah terdapat seorang pria yang terus-terusan muntah sejak mereka terbangun. Scene kini kembali berpindah ke Lisa yang tengah melanjutkan pekerjaannya. Lisa diundang untuk makan malam bersama. Di tengah acara tersebut, Lisa mencoba untuk membuka pembicaraan dengan gadis yang ia temui sebelumnya. Gadis tersebut bernama Julia. Ia merupakan anak dari Emma, dan seperti sebelumnya, ia kembali berlari meninggalkan Lisa setelah menanyainya sebuah pertanyaan. No idea. If you don't mind me asking. Scene kini berpindah kembali kepada para tahanan. Mereka kini dihampiri oleh seorang pria bertubuh besar dan berwajah Joker. Pria tersebut bertingkah sangat aneh. Pria yang menjadi tahanan sebelum mereka bertiga pun terlihat sangat ketakutan. Di sini Tony terus berteriak meminta untuk dikeluarkan. Namun, pria tersebut terlihat menghiraukan Tony dan terlihat menurunkan sebuah ember pada sebuah sumur. Entah apa yang sedang ia dapatkan. Setelah melihat isi dari ember besi tersebut, ia pun kini menghampiri Tony yang terus berteriak. Dan dengan brutalnya menyiksa Tony hingga tak berdaya. Tony yang sudah tidak bisa melakukan apapun diseret ke arah sumur tempat pria tersebut menimba sebelumnya. Dan terdengarlah suara aneh dari dalam sumur tersebut.
Lisa yang tengah melanjutkan pekerjaannya kini merasakan keanehan. Lisa memperhatikan karakter yang ada di dalam lukisan tersebut. Dan tiba-tiba ia pun menyayat tangannya yang menyebabkan darah terciprat ke lukisan tersebut. Di malam harinya, Lisa yang melanjutkan pekerjaannya sembari menahan rasa sakit yang berasal dari tangannya, dikejutkan oleh seseorang yang masuk ke dalam kamarnya. Yang mengejutkan, ternyata pria tersebut adalah ayah Lisa, yang kemudian melakukan adegan gorok diri sendiri. Dad? What are you doing? Dad, stop! Dad! Namun entah itu hanya sekedar halusinasi atau bukan, tiba-tiba Lisa tersadar dan sudah tidak ada lagi orang di depannya. Scene berpindah kembali kepada para tahanan, diperlihatkan kalau pria yang telah lama mendekam di penjara tersebut sedang mencoba membuka semacam jalur pembuangan air sebagai jalan untuk melarikan diri. Mereka seolah-olah memiliki harapan baru untuk pergi. Tracy, I promise. Dan lagi-lagi scene berpindah. Lisa yang kini tengah tertidur kembali didatangi oleh sesosok makhluk. Makhluk tersebut memiliki kuku yang cukup panjang. Makhluk itu mencekik Lisa, dan makhluk itu terlihat seperti manusia, namun botak dan juga ompong. Entah itu pertanda atau sekedar mimpi, kini Lisa kembali tersadar dan anehnya, makhluk atau orang yang ada di mimpinya itu sama persis seperti orang yang tergambar pada lukisan yang sedang ia kerjakan. Di tengah rasa kebingungannya, ia dikejutkan oleh Julia, yang kini sudah berada di belakang Lisa. Julia memperingatkan Lisa jika lukisan tersebut terkutuk, dan memberitahukannya jika yang ia lihat semalam adalah seorang penyihir bernama Dorca, dan tinggal di rumah tersebut. Lisa yang kebingungan kini mendatangi Markus guna mengungkapkan apa yang terjadi kepada dirinya. Ia menceritakan mengenai mimpi-mimpi yang ia miliki. Namun di sini, Markus mencoba untuk menenangkan Lisa untuk tetap bersemangat dan menyelesaikan pekerjaannya. He knows that you are so good. He would have sent somebody else. Si Joker besar kini kembali terlihat. Ia kembali memasukkan ember sebelumnya dan disinilah kita baru diperlihatkan bahwa ada sebuah tangan yang seolah-olah mengisi ember tersebut dengan darah. Setelah mendapatkan darah dari tangan tersebut, Joker kembali mencari mangsa. Kini, ia menargetkan pria sebelumnya. Namun dirasa itu akan menggagalkan rencana pelarian mereka, Madison pun memancing si Joker ke arahnya. Dan inilah yang terjadi. Akibat dari kenekatannya, kini Madison menjadi korban kesadisan si Joker. Dan kemudian berakhir dicemplungkan juga ke dalam sumur. Ternyata, disinilah kita bisa melihat sosok dari makhluk penyuplai darah dari tangan yang muncul sebelumnya. Madison kini dimukbang dengan sadisnya bak dimukbang oleh zombie. Di pagi harinya, Lisa datang menemui Julia. Julia yang tengah mengintip orang yang sedang berpacaran terkejut dan segera menghapus air mata kecemburuannya. Julia menceritakan keresahan hatinya didengar oleh ibunya. Dan berakhir Lisa diminta keluar. Okay. Settling.
story. Lisa yang mendengar ocehan dari ibu Julia kini segera memotong pembicaraan dan kemudian menanyakan mengenai peringatan yang dikatakan oleh Julia, yang mana kini membuat Emma memintanya untuk hanya tetap fokus pada pekerjaannya. Kini Sin kembali memperlihatkan Lisa yang tengah tertidur. Kali ini, ia didatangi oleh Tracy yang sedang mendorong mayat dari Tony yang telah termutilasi. Dan tiba-tiba, ia sudah berpindah ke rumah Markus. Lisa terus mengatakan jika ia tidak nyaman dan ingin segera pergi. Namun di sini, Markus kembali meyakinkan jika itu hanyalah mimpi buruk dan agar ia tetap melanjutkan pekerjaannya. Lisa yang sudah kembali ke rumah Emma kini kembali tertimpa sebuah keanehan. Bak diberi peringatan kembali, ia kini menyaksikan Madison yang tengah berendam di bathtub penuh dengan darah dengan luka yang mirip seperti yang ia alami sebelumnya. Kembali lagi, itu ternyata hanya sebuah halusinasi dan apesnya ia ditemukan oleh Emma. Lisa mendesak untuk pergi dari rumah tersebut, namun kembali diperingatkan oleh Emma jika ia tidak bisa meninggalkan tempat tersebut sebelum menyelesaikan pekerjaannya. Sementara itu, di ruang tahanan, Tracy kini terlihat seolah-olah tidak bersemangat lagi. Dan ketika pria sebelumnya berhasil membuka jalan, ia malah menjadi mangsa dari makhluk tersebut. Dan disinilah kita baru diperlihatkan jikalau Emma ternyata adalah dalang dari kejadian-kejadian yang Lisa alami. Emma terlihat meminum segelas darah, dan ternyata Dorcas sang penyihir pun ada di sana juga. Julia terus memperingati Lisa, jika ia menyelesaikan lukisannya, maka ia akan terkena kutukan. Julia menceritakan jika lukisan tersebut memiliki kisah kelam di mana orang-orang di dalam lukisan itu mengorbankan Billy, yakni seorang pria untuk menangkap sesosok makhluk bernama Goran, yang sebelumnya kita lihat. Diperlihatkan Emma juga adalah seorang penyihir dan menargetkan darah Goran untuk bisa awet muda. Di sini Lisa terus-terusan menganggap jika Julia sedang berimajinasi. Namun, ketika Julia menyebutkan mengenai 3 orang yang datang bersama Lisa, kini sedang ditahan dan terancam, barulah ia percaya. Dia kemudian menunjukkan lokasi ketiga orang tersebut ditahan. Di tengah upaya mereka, Julia dikejutkan oleh suara panggilan Emma dan segera keluar yang mana meninggalkan Lisa sendirian dalam upayanya menyelamatkan teman-teman barunya itu. Di tengah rasa panik, Lisa pun bersembunyi. Ia bersembunyi di dekat sebuah mayat yang sudah dikerumuni belatung. Dan untungnya, ia pun berhasil lolos dari incaran si Joker. Joker yang perhatiannya kini sudah teralihkan sekarang langsung mendatangi Tracy. Tracy yang terlihat tidak berdaya nyatanya berhasil mengelabui si Joker. Dan kemudian melarikan diri namun kepentok. Bak hero yang datang di menit-menit terakhir, Lisa menemukan Tracy yang tengah disiksa oleh si psikopat gembul berwajah Joker. Di tengah upaya si Joker untuk menjatuhkan Tracy, Lisa datang dan memukulnya berulang kali hingga ia tepar. Mereka berdua kini berusaha untuk kabur dari tempat tersebut. Di tengah pelariannya, kaki Tracy tidak sengaja menginjak paku. Disitulah jeritan dari Tracy terdengar sangat lantang. Dan di sini, si Joker ternyata belum tewas. Namun ternyata makhluk yang sudah keluar dari dalam sumur kini sudah ada di depannya. Bahwa orang yang tidak mau melawan, Joker pasrah dimukbang oleh makhluk itu. Scene memperlihatkan Lisa dan Tracy yang terus-terusan mencoba untuk kabur. Dan ketika hampir meraih pintu keluar, datanglah Markus, yang tanpa basa-basi langsung memanah Tracy hingga tertancap di pintu. Ini Lisa dipaksa untuk masuk lagi ke dalam dan terus melanjutkan proses pembersihan lukisannya. Lisa yang tidak menyangka kalau Markus juga bagian dari orang-orang keji itu, tetap melanjutkan prosesnya dengan muka yang sangat kesal.
Disinilah Julia datang. Ia mencoba untuk memberontak. Ia mengancam untuk membakar lukisan tersebut dikarenakan ia sudah muak. Karena ia terus-terusan terjebak pada tubuh seorang gadis kecil selama berabad-abad. Di sini Lisa terkena oleh anak panah. Dan di saat Lisa akan dihabisi, seketika Emma dan teman-temannya merasakan kesakitan. Karena kan lukisan yang belum selesai dibersihkan sebelum bulan merah bersinar. Orang-orang tersebut mati satu persatu dan menjadi sangat tua, bahkan menjadi abu termasuk Julia. Kini makhluk mengerikan yang telah terkurung selama berabad-abad mendatangi Lisa. Di tengah perut yang tengah tertancap anak panah, Lisa mencoba untuk melihat tulisan dari lukisan yang ia coba bersihkan, dan berharap itu akan berefek pada makhluk yang mengejarnya. Viven in eternum!